doa sebentar tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak lisan kita buka untuk baca surah Yasin, lisan kita dibuka oleh Allah untuk baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan lisan kita dibuka oleh Allah untuk menyampaikan hajat yang tidak termampu untuk saya sebutkan. Sememangnya adalah Allah, Tuhan yang maha mengetahui dalam semua keperluan, dan Allah maha mengetahui di setiap keadaan. Husnuzon kita kepada Allah, semoga Allah redha dan Allah Ta'ala berkenan menerima amalan kita dan juga memberikan balasan yang terbaik untuk hambanya. Muslimin dan muslimah, pengajian Ihfazillah Yahfazka sudah sampai muka surat 468. Tinggal beberapa muka surat. Pada minggu lepas ada penjelasan yang tergantung. Artinya penjelasan yang tergantung ini belum selesai uraiannya, tapi sudah tidak cukup waktunya. Yaitu tentang penghormatan kepada orang lain sampai diekspresikan harus berdiri. Dan itu berada di tajuk besar, setelah kesulitan mesti ada kemudahan. Saya sampaikan menurut yang dituliskan bahwa jenisnya orang berdiri itu disebut 3: menghormati, mengagungkan, membantu. Tidak ada kata-kata dari 3 itu menyembah. Berdiri karena menyembah, nah ini yang dilarang. Kalau hanya sekadar menghormati, selayaknya dihormati, seperti ayahnya datang, mertuanya datang, gurunya datang, ataupun bertemu atau berjumpa, selagi tidak dengan tujuan menyembah, adalah dibenarkan. Nah, versi kitab ini disebut diharamkan. Kita atau saya berhusnuzon kepada penyusun kitab ini, kekhawatirannya itu diungkapkan dalam bentuk kata, kekhawatirannya diungkapkan dalam bentuk susunan kalimat, sehingga kekhawatiran kepada perkara yang haram, yaitu menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan yang lain, sehingga mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Tuhan atau menuhankan makhluk, ini yang tidak diperbolehkan. Dan saya jadi teringat kisahnya Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi yang difitnah oleh kaumnya. Bagaimana Nabi Isa itu difitnah? Karena kaumnya menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Kemudian kaumnya menyembah kepada Nabi Isa. Nanti di akhirat Nabi Isa itu dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah, ditanya, bukan karena Allah tidak tahu, tapi karena Allah hendak menjelaskan. Wahai Isa, apakah kamu menyuruh umatmu untuk menyembahmu, sehingga umatmu menyembah kamu? Nabi Isa menjawab yang ada di surah Al-Maidah, ma qultu lahum illa ma amartani. Aku tidak mengatakan kepada mereka, ya Allah, melainkan yang engkau katakan kepada kami, atau yang engkau firmankan kepada kami. Apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Isa sama dengan nabi-nabi yang lain, menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Nah, kekhawatiran penyusun kemudian mendapatkan dasar ataupun dalil dari sabda baginda, la taqumu kama taqumul a'ajimu yu'azzamu ba'duha ba'dan. Jangan kamu berdiri seperti cara orang ajam yang saling mengagungkan sebagian terhadap orang lain. Tidak terlalu sempit kita mengartikan, supaya kita dapat toleransi ataupun dapat
menerjemahkan arti hadis dalam kehidupan. Sekadar untuk berdiri sebagai menghormati ataupun sebagai membantu mengagungkan, ini tidak dilarang. Yang dikatakan dalam hadis tersebut adalah jika sampai kepada peringkat tidak mengagungkan Allah, mengagungkan hambanya, atau mengagungkan Allah tidak seberapa, tapi mengagungkan hamba berlebih-lebihan. Dan ini bukan untuk orang lain, untuk diri kita masing-masing. Bagaimana kita mengagungkan Allah dan bagaimana kita mengagungkan orang. Minta maaf ya, saya ambil cerita ataupun ambil contoh seorang bekerja dengan majikannya. Majikannya itu pemurah. Selain gaji bulan ada gaji tambahan. Selain gaji tambahan ada insentif kesejahteraan, baik itu kepada anaknya atau kepada keluarganya. Pokoknya majikan ini sangat pemurah, sangat baik hati. Bukan kewajibannya saja yang dipenuhkan untuk membayar gaji karyawan ataupun pekerja, tapi bonus juga diberikan. Ini menguji kepada pekerja tersebut, apakah mengagungkan majikannya melebihi mengagungkan Allah Ta'ala, ya. Ataupun sekadar mengagungkan karena perbuatan baiknya majikan itu terhadapnya, yang tidak melebihi pengagungan terhadap Allah. Dan ini harus kita latih. Banyak-banyak kita memuji Allah, sehingga saat kita memuji orang lain yang kita puji tidak mengalahkan pujian kita kepada Allah. Banyak-banyak kita memuji Allah supaya kita kenal kebaikan-kebaikan Allah. Termasuk kebaikan-kebaikan Allah itu adalah kebaikan Allah yang dilewatkan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan insya Allah jamaah ihfazillah yahfazka tidak sampai terbatas dalam penghormatan kepada orang lain, karena kita sedikit demi sedikit setiap harinya bertambah kenal kita dengan Allah, dan bertambah pula selain kenal dengan Allah adalah baik sangka kita kepada Allah, yakin kita kepadanya. Jadi yang kita lakukan terhadap sesama adalah sebatas hubungan sosial kita kepada sesama dan hubungan baik kita kepada sesama, dan saling tolong menolong ataupun hormat menghormati antar sesama, tidak sampai kepada peringkat menuhankan atau mendewa-dewakan. Karena hadisnya telah saya bacakan, maka saya teruskan pada yang bawahnya. Dalam salah satu hadis yang sahih bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yatamassala lahun nasu qiyaman, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang ingin manusia berdiri menghormatinya di hadapannya, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Muslimin muslimah jamaah pengajian ihfazillah yahfazka, perhatikan betul-betul hadis ini. Keinginan ada pada siapa? Ya. Contoh E dengan B. Ya. E ini ingin dihormati oleh B. Salah. Tidak tepat. Tapi kalau dibalik, B ingin menghormati E, boleh, karena bukan untuk dirinya. E ingin dihormati, tidak tepat. B ingin menghormati E, boleh. Ya. Jadi seseorang yang merasa baik itu tidak baik. Karena apabila merasa baik, itu ingin dihormati. Yang baiknya bagaimana? Semoga saya dan muslim-muslimah
ingin bertambah baik. Bukan merasa baik, ingin bertambah baik. Berarti setiap harinya, baik saya muslimin muslimah itu merasa kurang baik karena ingin selalu bertambah baik. Bahasa kurang baik itu ada dua. Kurang baik, kebaikannya kurang. Kurang baik karena perbuatannya tidak baik. Yang saya maksudkan adalah yang pertama. Setiap hari itu kita merasa kurang kebaikan kita, maka kita ingin bertambah yang lebih baik. Saya ulang, setiap hari itu kita merasa kurang kebaikan kita, sehingga kita ingin bertambah baik. Nah, inginnya kita bertambah baik tentu memotong ataupun menghilangkan keinginan kita untuk dihormati oleh orang lain. Karena salah satu penyakit ananiah itu dari bahasa Arab anak. Ya. Penyakit ananiah itu penyakit hati yang ingin dihormati, penyakit hati yang ingin disanjungi. Ya. Andaikan keinginan itu tidak ada, saya tidak ingin dihormati, saya tidak ingin disanjungi karena saya belum baik dan saya ingin bertambah baik. Tapi orang menghormati, orang menyanjungi. Saat orang menghormati dan menyanjungi sedangkan diri ini tidak ingin untuk dihormati, sambungkan ke Allah. Buka paitnya, buka penutupnya. Jangan berhenti ke kita, tapi kita sambung ke Allah. Yang layak dihormati Allah, yang layak disanjungi Allah, yang layak dipuji Allah. Kalau orang itu puji saya, sebenarnya dia puji Allah, cuma dia tak nampak Allah, dia nampak saya. Sehingga tidak terasa besar kepala. Ya. Itu teori ya, itu teori. Ya. Dan semoga Allah SWT memudahkan kepada kita dalam teori tersebut. Jadi hadis ini, man ahabba ayyatamassala lahun nas, itu adalah keinginan pribadi, maka itu dilarang. Tapi kalau datangnya dari orang lain, kemudian sampai kepada kita dan kita sendiri tidak ingin untuk dihormati, itulah namanya hidup saling hormat menghormati. Itulah hidup saling tolong menolong, bantu membantu. Di bawahnya. Adapun berdiri kepada orang lain, kalau untuk pengagungan dan memuliakan, hal ini juga diharamkan. Muslimin dan muslimah, versi ini sekali lagi saya memberi penjelasan ya, untuk penjelasan pertengahan ya, bahwa kekhawatiran dari penyusun ini atas yang membaca ataupun yang mengaji kitab ini jika tidak diberi pengetahuan dan wawasan yang demikian, nanti mengagungkan manusia sama seperti mengagungkan Tuhan atau bahkan melebihi. Maka oleh beliau dikatakan diharamkan. Ya. Tetapi kalau sekadar penghormatan dan penghargaan dan pemenuhan hak terhadap seorang muslim, ini diperbolehkan. Karena dia termasuk hak persaudaraan. Kamu berdiri untuk seorang muslim karena kerendahan hati dan pemenuhan haknya, bukan karena sombong dan hormat. Misalnya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah, lalu baginda berdiri untuk menghormatinya dan menciumnya. Dah ketemu ya, pertengahan dari persoalan atau pertengahan dari pendapat yang sebelumnya. Dalam hadis sahih dikatakan bahwa apabila Fatimah binti Rasulullah SAW menemui ayahandanya, baginda berdiri untuknya, merangkul dan menciumnya serta mempersilahkannya duduk pada tempat duduknya. Apabila Rasulullah SAW mengunjunginya di rumahnya, Fatimah berdiri untuk baginda di sebelah pintu, merangkul dan mencium baginda serta mempersilahkan duduk pada tempatnya. Berarti berpada pada keadaan dan kembali pada niat dan tujuan. Dalam satu hadis yang sanadnya ada kritikan bahwa tatkala Ja'far bin Abi Thalib, ya ini
saudara Sayyidina Ali radhiyallahu an datang dari Habsyah. Rasulullah SAW berdiri untuknya lalu bersabda, la adri bi ayyihima asarru bi kudumi Ja'far am bi fathi Khaybar. Aku tidak tahu apa yang telah mengembirakan bagiku, datangnya Ja'far atau kemenangan di Khaybar. Rasulullah SAW mencium Ja'far dan mempersilahkan. Itu. Muslimin dan muslimah rahimakumullah, sebaik-baik manusia dalam akhlaknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cermin dalam hidup kita adalah baginda. Walaupun kita belum mampu melakukan semua sunnahnya, tapi kita tidak meninggalkan semua dan kita berusaha dengan kadar kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dalam kaidahnya Imam Ghazali, ma la yudraku kullu la yudraku kullu, kalau tak dapat semua jangan tinggalkan semua. Ya. Jadi Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Mulianya paling tinggi, akhlaknya paling tinggi, kedudukan takwanya paling tinggi, imannya paling tinggi, kedudukan di sisi Allah juga paling tinggi. Itu pun baginda selayaknya manusia menghormati antar sesama, walaupun punya kedudukan yang demikian tinggi, tetap menghormati kepada orang lain. Dan kedudukan baginda bukan tinggi di dunia saja, sampai di akhirat itu yang paling tinggi. Di padang mahsyar nanti tidak ada yang berani untuk angkat tangan dan berdoa melainkan baginda, karena kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat terhormat. Di dunianya baginda tetap berhormat kepada orang yang selayaknya dihormati dan juga mempersilahkan kepada orang yang selayaknya punya kedudukan ataupun punya penghargaan di bawahnya. Salah seorang ulama menemui sekelompok manusia. Salah seorang dari mereka berdiri dan dia adalah seorang penyair dan juga sastrawan. Ulama itu berkata, jangan kamu berdiri karena tidak boleh berdiri. Penyair ini berkata, berdirinya aku kepadamu demi Tuhan adalah hak. Sedangkan meninggalkan hak adalah perbuatan yang tidak baik. Apakah sebagai lelaki yang memilih akal pikiran, aku akan membiarkanmu berjalan tanpa berdiri untuk menghormatinya? Titik dulu saya jelaskan yang tersirat di dalam syair ini. Muslimin dan muslimah, olah kata dalam berbicara, susunan kata dalam kalimatnya. Orang boleh manis dalam berbicara, belum tentu semanis di hatinya. Karena saat berbicara belum tentu mewakili kebenaran hatinya. Maksud ucapan saya ini pula adalah ya, cermin itu adalah hati. Apabila dan semoga bagi kita masing-masing adalah isinya baik, maka niatnya juga baik, perbuatannya juga baik. Ya. Sekali lagi, niatnya baik, perbuatannya juga baik. Tentang tersalah itu tidak sengaja. Ada orang niat baik, tapi perbuatannya tidak baik karena tersalah. Ya. Contoh, ya, murid. Ya. Murid itu dengan gurunya hormat dan taat. Disuruh oleh gurunya, ya, disuruh oleh gurunya segera dilakukan. Ya. Ketika dia segera melakukan apa yang dia lakukan itu salah. Contoh yang dia lakukan, guru itu menyuruh dia untuk ambil ataupun untuk letakkan barang. Ya. Kamu letak di sebelah sana. Antara maksud guru dengan paham dia salah. Tapi dia buat. Walaupun salah, tapi dia tidak ada keinginan atau tidak ada niat buat salah. Coba perhatikan bagaimana kesan di depan gurunya. Gurunya tidak marah, malah senyum dan menjelaskan maksudnya bukan dekat situ. Ya. Karena dia tidak menyengaja untuk buat salah, walaupun
salah. Semoga dapat dipahami sedikit contoh itu tadi. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala niatnya baik, tapi kadang kita itu tersalah, tapi tidak niat salah. Dan bahkan yang seperti itu mungkin mengundang senyum Allah kepada hambanya. Artinya senyum Allah kepada hamba, Allah tahu kelemahan hamba-hambanya. Ya. Sehingga untuk paham kehendak Allah Ta'ala itu saja perlu proses. Perlu proses. Ya. Contoh ya ini yang dengan Allah. Puan-puan pernah minta kan? Ataupun sesuatu yang kita terima ini adalah sebagiannya kita merasa sebab kita minta. Ya. Walaupun sebenarnya minta dan tidak minta itu Allah Ta'ala bukan memberi karena diminta. Ya. Semalam yang saya agak tergesa itu ada penilaian ya dari pihak kementerian untuk pasca ataupun untuk pendidikan kanak-kanak ya. Jadi minta saya untuk memberi ucapan. Kemudian ketika doa itu yang doa itu ayah saya menjelaskan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu Allah akan memperkenankan. Ayatnya tidak salah, memang benar seperti itu ya. Dan ketika dijelaskan ya, siapa yang sungguh-sungguh berdoa pasti Allah Ta'ala mengabulkan. Teksnya seperti itu, betul ya, secara syariat betul. Secara hakikat seakan-akan Allah disandarkan kepada doa, kalau enggak doa Allah enggak bagi. Mestinya tidak begitu ya. Allah itu pemurah bukan karena diminta. Bahkan Allah itu memberi sebelum diminta. Contoh, puan-puan belum mampu berdoa sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti doa kita fungsinya apa? Doa kita itu pengakuan, ya, penghambaan, penyembahan kita kepadanya. Oke, saya teruskan yang pendekatan. Puan-puan kadang-kadang merasa yang kita ada itu diawali dari doa. Puan-puan punya kereta, merasa berkahnya saya berdoa, Allah Ta'ala bagi kereta. Punya rumah, ya, berkahnya berdoa, ya, atau sebab berdoa, Allah Ta'ala beri rumah. Dan lain-lain. Di lapisan kulitnya itu tidak salah. Karena memang Allah Ta'ala menyuruh hambanya untuk berdoa. Di tingkatan berikutnya harus digeser ataupun harus dipindahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bukan karena diminta, tapi Allah memberi karena rahmatnya, luasnya rahmat Allah. Maka ada yang tidak berdoa pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi. Nah, apa bezanya berdoa dengan tidak sama-sama diberi? Yang berdoa berarti menyembah Allah. Yang tidak berdoa sama-sama diberi berarti dia tidak mendudukkan dirinya sebagai hamba di hadapan Allahnya. Nah, kadang kita itu merasa yang kita ada itu adalah atas sebab kita berdoa. Kemudian yang kita berdoa kemudian Allah beri. Pemberian Allah itu kadang-kadang menjadikan kita itu susah. Puan-puan punya kereta baru ya umpama. Kemudian puan-puan hendak pergi tapi sudah petang. Cucian kereta sudah tutup. Puan-puan cuci dulu karena kereta baru hendak pergi ya. Puan-puan ambil baldi, isi air, pakai sabun, kemudian digosok. Kan ada titisan-titisan air sabun yang jatuh di lantai. Ketika titisan-titisan air sabun jatuh di lantai, lantai jadi licin. Puan-puan tergesa-gesa ambil telepon, ketika telepon berbunyi, puan-puan terpelanting jatuh. Kalau puan-puan cari sebab apa? Lantai licin. Lantai licin sebab apa? Cuci kereta. Cuci kereta sebab apa? Punya kereta.
Kalau saya sambung, siapa yang dulu berdoa minta kereta? Muslimin dan muslimah yang seperti itu. Kalau kita tidak berniat buat yang tidak baik, walaupun kita jatuh, puan-puan, ya. Kemudian kita tengok atas, gitu. Tengok atas itu penghormatan kepada Allah. Allah marah ke Allah senyum. Kalau puan-puan tengok suami, ketika puan-puan jatuh pas cuci kereta, mungkin suami marah. Tidak berhati-hati. Petang-petang bukan mandi, malah cuci kereta. Kalau tengok ke Allah, Allah senyum. Itulah yang kamu minta dulu. Kamu minta kereta, ya bukan resiko. Artinya ya seperti inilah perjalanan hidup yang harus pernah jatuh juga. Jadi muslimin dan muslimat, kemesraan dengan Allah Ta'ala akan ada ya di saat kita menggunakan rasa. Nah, seorang penyair ini tadi memberi jawaban, penghormatan itu bukan berdirinya, tapi adalah apa yang dia rasakan. Ya. Walaupun perbuatan itu kelihatannya tidak baik, tapi tujuannya itu bukan seperti itu, bukan menyembahnya, bukan mendewakannya, bukan menuhankan, tapi adalah sekadar memberikan hak kepada orang yang berhak untuk dihormati. Ya. Di bawahnya. Sedangkan kalau berdiri untuk membantu orang, ini diperbolehkan sesuai dengan kesepakatan para ulama. Seperti kamu berdiri untuk menolongnya, membuka pintu, atau yang serupa dengannya. Nah itu semua kembali kepada niatnya. Ada orang besar, besar bukan badannya, besar kedudukannya. Ya. Hendak turun dari kereta. Masya Allah, ya hendak turun dari kereta. Puan-puan. Kemudian puan-puan niat untuk menolongnya. Menolong dengan membukakan keretanya. Tidak mengapa. Tentang orang mengatakan, wah itu berlebihan. Ya, kita tidak dapat membatasi mulut orang berbicara. Intinya dalam hidup kita tidak dapat mengunci atau membatasi mulut berbicara. Muslimin dan muslimah, saya contohkan lagi ya kepada diri saya sendiri. Semoga Allah melindungi saya dan kepada para jemaah. Di PTQ itu selalu pintu tutup. Ya, selalu pintu tutup karena memang kita sterilkan ya. Bahkan untuk orang tua datang pun kita kasih waktu 1 bulan 1 kali saja ya, supaya tidak sering terganggu dan quality ataupun prestasi selalu meningkat. Nah, itu sekarang itu kalau saya datang ke sana ya, kebetulan naik kereta, itu sudah ada yang bukakan pintunya. Nanti sudah ada yang tutupkan. Ya. Itu bukan karena saya menyuruh. Kalau tidak saya buka sendiri boleh, saya tutup sendiri pintu gerbangnya juga boleh. Tapi karena itu inisiatif dari pelajar di taman. Ya, kita sebut bustanu itu di taman, saya buatkan taman. Jadi pagi menghafal murojaah hafalan di taman itu. Kemudian petang juga seperti itu, malam karena sudah ada lampunya pun di situ semua. Nah, ketika nampak saya akan masuk, nah, itu lari, kemudian bukakan pintunya. Nah, ini kalau saya tidak jaga hati, ya, kemungkinan jadi penyakit dalam hati saya. Oh, ini sekarang sudah naik pangkat ataupun sudah dihormati. Ada yang bukakan pintunya, ada nanti yang tutupkan pintunya. Tapi saya insya Allah ya tidak mengharapkan seperti itu. Karena boleh dilakukan sendiri. Ya. Maka kadang-kadang ada baiknya juga ya. Teknologi hari ini seperti puan-puan yang pintunya ada remote controlnya. Apakah remote itu menghormati puan-puan kemudian ditekan? Tidak. Jadi itu kalau puan-puan pasang remote control di pagar pintu pagar, ya. Oh kenapa kamu pasang ya? Mubazir buang-buang uang ya. Saya mau membuang sifat ego ataupun buang sombong ya. Kalau saya datang nanti orang bukakan ya, nanti saya jadi bangga supaya orang tak payah bukakan pakai remote saja. Ya. Ya, ini semua adalah kembali kepada niat kita masing-masing. Artinya kita itu sedia di bawah
Ya. Orang itu yang sedia di bawah itu tidak rendah. Puan-puan, tengok pokok. Pokok itu kalau tidak diletak di bawah akarnya, tidak hidup. Ya. Semakin ke bawah akarnya, tertanam di tanah, semakin subur. Ya. Dan ini filosofi. Ya, filosofi untuk kita jadikan contoh. Kita semakin merendah, khususnya saya sendiri. Bukan rendah, semakin ke bawah, bukan rendah. Semakin diangkat oleh Allah. Tapi Ustaz, orang menghina saya, orang tak menghormati. Loh, orang itu sifatnya sementara. Kita ada alam. Yang alam itu tidak alam kita. Apa? Ada orang itu tidak dihormati di alam manusia. Karena memang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala kemuliaannya. Tapi dihormati di alam sana, di kalangan para malaikatnya. Dan dia terhormat di kalangan orang-orang tertentu saja. Masya Allah. Imam Syafi'i itu terhormat, tapi punya kawan yang tidak terhormat di kalangan manusia. Tapi itu adalah ya, gurunya Imam Syafi'i, namanya Sufyan bin Uyainah. Itu menutupi kealimannya, menutupi kepandaiannya dan kewarakannya adalah dengan cara bekerja. Tapi Imam Syafi'i ketika ada masalah yang belum terpecahkan, beliau tanya dengan Sufyan bin Uyainah. Tapi yang terkenal siapa? Imam Syafi'i di kalangan manusia. Ya. Maka ada orang yang tidak begitu dikenal di khalayak manusia, tapi dia dikenal di kalangan para malaikat. Dan mungkin ini adalah ada di antara jamaah halaqah tilawah Al-Quran, ataupun diantaranya adalah jamaah pengajian ihfazillah yahfazkan. Ada kisah ya. Ada orang kerjanya itu di sawah, di Bendang ya. Tak kesana tak kemari, balik ke sawah, balik dari Bendang ke surau, azan, pujian. Kalau di sini ada pujian. Antara azan dan iqomah itu ada selawat, kadang ya ada pujian pakai bahasa Jawa, sampai nanti imamnya datang baru qomat. Ya. Kalau di Malaysia, di Singapura kan tidak, lepas azan diam ya untuk memberi ruang sholat qobliyah ataupun sholat tahiyat al-masjid. Ya. Di sebagiannya di sini pujian, ya baca selawat ataupun apa. Jadi orang ini balik ke sawah, ya ke surau, azan, bersihkan surau. Nanti ya setelah sholat selesai, surau pun ditutup, dia pun pulang ke rumah ataupun pergi lagi ke sawah. Ofisnya itu di sawah, ofisnya di Bendang. Tapi bila waktu sholat, dia pun baliklah. Nah, orang ini itu dapat panggilan dari Maulana Habib Lutfi. Orang yang bernama ini, alamatnya di sini, rumahnya ini, kirimkan salam saya kepadanya, dan jika ada waktu suruh datang. Padahal Maulana Habib Lutfi adalah sebagaimana yang puan-puan pernah saya ceritakan. Kemudian orang yang mendapatkan amanah ini datang mencari nama tersebut, alamat tersebut, akhirnya jumpa. Ketika jumpa, disampaikan bahwa dapat salam dari Maulana Habib Lutfi, dan jika kamu ada waktu, kamu lapang, kamu berkenan, disuruh datang ke sana. Nangis. Ya. Pemuda ini tadi nangis. Siapa saya? Dapat salam dari beliau. Ya. Saya tidak siapa-siapa. Dan saya tidak ke sana. Intinya adalah dia tidak terkenal di kalangan masyarakatnya. Orang tidak begitu menganggap. Tapi dia punya nama di depan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh yang demikian, kadang Allah Ta'ala itu menyembunyikan
menyembunyikan kehormatan hambanya di dunia ataupun di alam manusia, tapi dia punya kehormatan di alam para malaikat ataupun para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Cobalah secara logika saja, ya, secara logika. Puan-puan, ya, tuan-tuan khususnya sering ke surau ataupun ke masjid. Oke. Puan-puan ke masjid. Tuan-tuan adalah sebagai EJG-nya, sebagai EJG ataupun sebagai pengurus. Ya, kalau Indonesia disebut takmirnya, ya, sebagai pengurusnya. Kemudian ada satu jamaah, yang jamaah itu tuan-tuan tak kenal, tapi selalu nampak di soft sholat, selalu nampak. Ya. Dalam perjalanan pergi masjid nampak, balik masjid nampak, tapi tak kenal, tapi selalu nampak. Ya, nampak. Kemudian suatu ketika pergi umrah, nampaknya di Mekah. Loh, ini orang yang biasa sholat di masjid saya. Artinya ketika dia sebagai nazirnya. Masih lagi tidak disapa. Tapi kalau sudah ketemu, akhirnya menyapa, itu sudah bukan orang lain. Awak yang selalu ke Masjid Al-Hidayah ke? Puan-puan, wajah sudah kenal. Ya, kebiasaannya sudah tahu. Pasti terus akrab. Iya. Begitulah puan-puan ketika kita malam tahajud. Wali-wali Allah Ta'ala tahajud. Ya. Sering nampak di alam malakutnya. Sering nampak di alam para malaikatnya. Ruhnya itu sering nampak. Ya, karena selalu bersama. Dan ini minta maaf, kalau yang nggak pernah tahajud ya jangan terus menolak ya, karena yang merasakan itu adalah yang melakukan. Maka satu ketika ketemu itu sudah seperti orang lama, walaupun tidak kenal, karena dengan keperluan masing-masing. Puan-puan sholat tahajud dengan keperluannya masing-masing. Oke, pas itu balik ya. Secara rohaninya terbang, secara jasadnya ya di atas jadahnya masing-masing. Ya, secara rohaninya terbang ke Allah. Yang sana terbang ke Allah, yang sana terbang ke Allah, selalu kelihatan. Nah, memang tidak dikenal oleh orang-orang lain, tapi oleh orang-orang khusus itu dikenal. Nah, saya sampaikan seperti ini untuk diri saya sendiri ialah semakin merendah bukan berarti direndahkan. Maka Rasulullah sebut man tawaddu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, artinya merendah diri karena Allah, Allah akan angkat itu punya derajatnya. Jadi kepada siapa-siapa di antara jamaah ini yang mendapat penghormatan dari Allah di hadapan manusia, jom kita bersihkan atau kita perbaiki hati kita supaya tidak jadi bongkak ataupun jadi sombong ataupun jadi ujub, karena belum tentu kita boleh diperkenalkan oleh di tengah-tengah manusia, tetapi kita tidak begitu terkenal di alam sana. Ya. Maka muslimin muslimah, umpama saya buatkan pertanyaan untuk puan-puan jawab, lebih memilih mana, bukan enak ya, lebih memilih mana dikenal di dunia dengan dikenal di alam kubur. Sudah alam kubur dulu ya, di alam barzah. Puan-puan sama-sama dikenal, lebih milih dikenal di dunia ini ataupun di alam barzah nanti. Kalau puan-puan pulangkan ke saya, lebih yang kedua. Kenapa begitu? Terkenalnya di dunia ya, itu pasti akan kita tinggalkan. Kita akan tinggalkan semuanya. Dan ketika dikenal di alam barzah, kita masuk sendiri ya, orang sudah mengenali kita. Khususnya ya ini yang berburu ya. Yang berburu, gurunya sudah mengenalinya.
guru dari gurunya sudah mengenalinya, ataupun orang-orang baik ya, yang dulunya bersama sudah menunggu dan menyambutnya. Dan yang paling dekat lagi, orang tuanya sudah menyambutnya. Muslimin dan muslimah, maka ya, andaikan buat baik belum disanjungi, tidak ada yang menyanjung, tidak ada yang memuji, berarti Allah menyelamatkan kita dari ujub dan riya dan sombong. Maka ya, bisa-bisanya ya, kita buat baik sekuat-kuatnya dan sebisa-bisanya kita rahasiakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawahnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an, pimpinan suku Aus yang kematiannya mengagungkan arsy Allah dan mayatnya diiringi oleh 70.000 malaikat. Dia datang dengan menunggang keledai untuk memutuskan permasalahan antara Rasulullah SAW dengan Bani Quraisyah. Padahal beliau adalah dalam keadaan sakit dan terluka akibat peperangan. Dan sekarang dia datang, Rasulullah SAW berkata kepada kaum Ansar, berdirilah kalian kepada Tuhan dan pemimpin kalian. Jadi berdiri karena hendak membantu seseorang adalah dibenarkan sebagaimana yang saya paparkan. Inti dari penjelasan ya, muslimin dan muslimah, orang itu kadang-kadang harus tegas, kadang-kadang harus lembut. Pada saat bila kita harus tegas, pada saat bila kita harus hadapi dengan ketegasan, pada saat bila kita harus hadapi dengan kelembutan. Dunia ini jika kita hadapi dengan ketegasan, dengan peraturan, ya, manusia akan jadi robot. Ya. Manusia akan jadi seperti robot, harus begini, tak begini, tak boleh, harus begini. Seakan-akan akan seperti robot. Ya. Maka satu masa hidup dihadapi atau urusan dihadapi dengan kelembutan. Nah, kelembutan ini adalah kembali kepada niat dan juga tujuan. Seperti puan-puan membuat peraturan, ya, membuat peraturan. Saya kok terus terlintas di Raudhah, ya, minta maaf saya buat contohnya di Raudhah, ya. Di Raudhah, untuk masuk ke Raudhah ziarah makam Rasulullah SAW itu kan ada 3 tahap ya. Untuk lelaki ya. Tahap pertama 15 menit terlebih dulu masuk, kemudian tahap yang kedua masih menunggu, tahap ketiganya masih menunggu, tahap keempatnya masih menunggu. Siapa di antara yang beratur yang tidak ingin cepat? Semua ingin cepat. Maka begitu pintunya dibuka, maka berlari untuk supaya dapat masuk. Ada hamba Allah Ta'ala beraturnya di waktu yang sama. Ketika dia hendak masuk ke tahap yang pertama, giliran dia ditahan. Sudah cukup, sudah penuh. Andaikan mengikut peraturan, ya, bagi yang sudah beratur di kotak ataupun di kumpulan yang kedua, boleh masuk pada kotak yang pertama, dia akan marah. Saya sudah lama menunggu. Ini sudah sampai kepada giliran saya, sudah sampai kepada urutan saya. Kalau menggunakan peraturan, orang akan komplain. Tapi kalau disikapi dengan kelembutan, ya, nyatanya sudah penuh di sebelah sana, kemudian dia dapat terima dengan lapang dada, maka hidup ini akan terasa nikmat walaupun belum sampai kepada urutannya. Ya. Nah, itu contoh-contoh
di Raudhah. Contoh di jalan raya, yang pohon-pohon mungkin selepas ini ada, ya. Pohon-pohon mandu kereta, kemudian dipotong oleh orang dari kiri ataupun dari kanan. Itu kadang-kadang pohon-pohon pun naik angin. Ya. Apabila kita tetap mempertahankan peraturan, potong dari kanan, bukan dari kiri. Kemudian kita sikapi dengan kelembutan. Kalau dia potong dari kanan ada kereta. Mungkin dia bawa istrinya yang akan bersalin, jadi dia ingin cepat sampai ke hospital. Artinya, dengan kelembutan itu kita akan menyadari. Kemudian kita akan cool dalam menyikapi dunia. Dan andaikan seluruh dunia orangnya seperti itu, dunia tidak berjalan rodanya. Maka ya mesti ada orang yang marah, ada orang yang tegas, ada orang yang lembut. Itu sudah biasa. Jangankan orang lain. Dalam barisan para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana sifatnya Sayyidina Abu Bakar? Itu seorang yang lemah lembut. Bagaimana sifatnya Sayyidina Umar? Itu orang yang tegas. Berarti Islam memerlukan beberapa karakter untuk saling melengkapi. Jika Islam adalah besar dalam pandangan kita, rumah tangga. Dalam rumah tangga pun untuk saling melengkapi, ya, lembut semua tak jadi. Istri lembut, suami lembut tak jadi untuk menghadapi anak kita. Dia harus ada yang tegas, ada yang lembut, atau bergantian lah, begitu. Maka muslimin dan muslimah yang dikatakan oleh penyusul ini awal-awalnya keras, haram, tak boleh berdiri untuk memberikan penghormatan. Pada ujung-ujungnya dengan kisah-kisah yang ada, ya, kelembutan dari di sebalik peraturan itu adalah dikembalikan kepada niatnya. Kiranya cukup ini terlebih dulu. Insya Allah yang akan datang kisah berikutnya kita akan teruskan tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Kita akhiri lagi dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna ilman nafi'ah wa amalan solihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya minta maaf. Berkah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.